Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 1 November 2024. Kita akan membaca kitab Mazmur nomor 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan karunia-Mu bagi kami, dan kami akan beraktivitas dalam pertolongan kasih-Mu. Saat ini Bapa, kami akan dengar firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk percaya hanya kepada Allah, mengandalkan Tuhan dalam berbagai kehidupan kami, dan bahkan mengakui bahwa pemerintahan Tuhan adalah kekal, abadi, benar, dan adil. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur nomor 146. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian pembacaan kita. Dari pembacaan ini kita mengangkat satu tema, perbandingan pemerintahan manusia dengan pemerintahan Tuhan. Di qua parentana tolino na parentana puang. Saudara-saudara, kita bersama-sama dalam sukacita dan euforia hari ini di awal November. Ada sebuah perhelatan besar yang akan kita lakukan sebagai bangsa Indonesia. Secara khusus melalui kegiatan pemilu kada. Kita akan merayakan pesta demokrasi. Pemilihan kepala daerah, baik itu di tingkat provinsi, di kota, ataupun di kabupaten. Hari-hari ini kita dipertontonkan dengan aneka cara kampanye demi memenangkan pasangan calon, atau biasa kita sebut paslon yang diusung. Tidak jarang para paslon atau bahkan tim sukses dari paslon menghalalkan berbagai cara untuk menjadi penguasa atau pemerintah. Walaupun kita sadar bahwa ada juga paslon atau tim sukses yang memang melakukan kegiatan-kegiatan kampanye dengan baik dan benar. Biasanya tim sukses berupaya mengagung-agungkan pasangan calon pilihan mereka, dan terkadang menjelek-jelekkan pasangan yang lain.
Saudara-saudara, narasi yang dibangun seakan-akan bahwa pasangan calon mereka lah yang benar-benar sempurna. Apakah cara-cara seperti itu benar? Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, bacaan kita hari ini berisi perbandingan antara pemerintahan duniawi atau manusiawi dengan pemerintahan Sang Pemerintah Agung, yakni Tuhan. Ayat 3 dan 4 menasihatkan untuk tidak percaya kepada bangsawan atau boleh kita sebut penguasa atau pemerintah dunia. Kefanaan manusia berbarengan dengan kefanaan kekuasaan atau pemerintahannya yang tidak dapat menjamin keselamatan. Rencana-rencana yang dibangun serentak runtuh apabila napasnya berhenti. Karena itu, pemazmur menegaskan bahwa hanya Tuhanlah penguasa kekal dan jaminan keselamatan. Seperti yang kita baca dalam ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Hanya Tuhanlah pemerintah yang adil. Dialah pemerintah yang adil. Tidak pernah gagal dalam mengerjakan rencananya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, tentu pemerintahan duniawi atau manusia yang dimaksud adalah pemerintahan yang tidak takut kepada Allah. Bacaan kita pada saat ini menjadi pedoman di dalam masa-masa yang kita alami sekarang. Sebagai warga negara, kita mesti turut serta menyukseskan pemilihan kepala daerah itu. Di samping itu, kita juga mesti kritis berdasarkan firman Tuhan. Jangan sampai mata kita dibutakan oleh hasrat untuk memenangkan kontestasi politik dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, kita bersyukur bahwa pemazmur mengingatkan kita bahwa Tuhanlah Sang Pemerintah Agung yang harus dipercaya dan kepadanya kita menaruh pengharapan. Pemerintahan manusia tidak kekal, tetapi pemerintahannya berlaku selama. Tapi pemerintahan Tuhan itu berlaku untuk selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita doakan bahwa setiap pasangan calon, orang-orang yang akan dipilih menjadi pemerintah duniawi ini, menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Orang-orang yang juga menaruh pengharapan dan pemerintahannya kepada Allah, sehingga apa yang mereka lakukan akan membawa sukacita, tidak berujung pada kekecewaan, melainkan sekali lagi menjadi orang-orang yang membawa kebahagiaan, orang yang berbahagia. Kita meyakini bahwa orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan adalah orang yang membawa dan menyatakan berkat Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur saat ini bahwa firman-Mu mengajarkan kami bahwa Tuhanlah yang menjadi pemerintah yang kekal, dan orang-orang yang menyandarkan pemerintahannya dalam pelayanannya di dalam Tuhan, mereka akan menjadi pembawa berkat, dan berbahagialah mereka yang mempunyai Allah Yakub. Terpujilah kekal Engkau Tuhan,
di dalam Kristus. Amin.